Selamat pagi, selamat tahun baru ya. Kita langsung ya. Saya mau bahas tentang cinta ini ya. Saudara punya rasa? Punya nggak? Punya ya? Sama gembala saudara punya rasa cinta nggak? Punya ya? Kalau orang saling mencintai, ya, level ini level tertinggi loh. Ada yang namanya umat, ya, ada namanya hamba, ada namanya saudara, ada namanya anak, ada namanya kekasih. Hubungan yang paling hebat dengan Tuhan, yang mana nih kira-kira? Saudara mau jadi apa ini sama Tuhan? Mau jadi hambanya, mau jadi saudaranya, mau jadi anaknya, atau mau jadi kekasihnya? Hah? Kalau anak cuma dapat warisan. Kalau umat itu level yang paling bawah. Kalau saudara tempat curhat. Yang boleh masuk ke kamar suami istri siapa? Kekasih. Mau milih yang mana nih? Kekasih. Setuju ya? Pak Gembala dengan jemaat hubungannya seperti suami istri nggak hari ini? Belum. Loh, harusnya, ingat ya. Nih kita lihat ya. Apa yang Yesus ajarkan sebetulnya tentang cinta? Inti dari pelayanan Kristus sebetulnya apa sih? Matius 22 ayat 36 coba. Matius 22 ayat 36. Ya. Ketika berdiri di mimbar ini ngomongnya boleh bebas nggak Pak Kepala? Boleh ya? Tadi Ibu sudah doakan loh, saya diurapi sama Tuhan ya. Amin. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Untuk Tuhan, saudara punya cinta. Sekarang yang kedua, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah sekarang nih lihat nih, saudara sama Pak Gembala ini hubungannya apa ini hari ini? Hubungan bapak anak, hubungan jemaat dengan gembala, atau mau hubungannya juga sebagai mengasihi sesama? Gimana nih kira-kira? Pak Gembala cinta nggak sama jemaat? Jemaat cinta nggak sama Pak Gembala? Hah? Loh. Saya mau tanya nih. Ini tahun baru loh ya. Kita mau sekarang begini. Saudara dengan Pak Gembala ini punya rasa takut atau punya rasa cinta yang enak? Kalau saudara takut, berarti sebetulnya nggak cinta. Tapi kalau cinta itu segalanya enggak? Nih lihat ya. Pak Gembala cinta sama saudara. Berarti apa yang dimiliki Gembala diberikan kepada saudara. Dikasih enggak? Pak Gembala punya cinta kepada jemaatnya. Apapun yang dia miliki dia berikan kepada jemaatnya. Begitu juga sebaliknya. Apapun yang jemaat dimiliki diberikan kepada. Loh, kok nggak ada yang berani? Sebentar. Salah nggak saya ngajar begini Pak Gembala? Kalau saudara mencintai gembala saudara, saudara membiarkan gembala saudara hidup menderita nggak? Enggak kan? Apa yang menjadi milikmu juga miliknya? Sebentar. Katanya saling mencintai. Begitu juga sebaliknya. Ibu miliknya siapa ini sebetulnya? Ini saya pakai analogi ya. Bu Gembala miliknya siapa? Pak Gembala. Pak Gembala juga miliknya ibu. Apa yang ku miliki itu milikmu. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Setuju nggak? Setuju nggak ini? Dasar dari gereja adalah cinta. Dasar dari sebuah gereja itu cinta. Saudara enak mana sih? Takut sama cinta, kan enak cinta kan? Kalau takut itu, saudara ketemu dikit-dikit takut, nggak bisa. Misalnya gini,
Saudara takut sama saya, saudara hanya berbuat baik karena takut. Tapi kalau cinta, saudara memberikan segala sesuatunya tidak dengan terpaksa. Semuanya karena cinta, karena saudara yakin. Coba begini ya, Pak Gembala saudara, apa yang dia miliki menjadi milik jemaat, setuju gak? Loh kok enggak? Miliknya jemaat juga miliknya gembala. Loh kok enggak, gimana ini coba? Sekarang sama Yesus nih ya. Apa yang Yesus miliki milik saudara, setuju gak? Setuju? Apa yang menjadi milikmu miliknya Yesus? Setuju kan? Kalau sama Yesus setuju, kalau sama gembala kalau nggak setuju gimana nih? Loh, kan kita ini sekarang punya rasa cinta. Tuhan bilang, cinta itu kasih, ya saya ulangi ya. Matius 22 ayat 36. Ayat 37. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mau kan? Nggak nolak ya? Ayo ya. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang ada hubungan di sini. Saudara mau cuman hubungan jemaat sama gembala, hubungan anak dan bapak, atau mau kekasih hari ini? Ini ada pilihan kok. Kalau hubungan cuman umat, saudara dituntut untuk taat. Kalau taat itu bisa terpaksa loh. Tapi kalau cinta, sukarela. Orang memberikan, ibu memberikan bapak cinta ini terpaksa atau sukarela? Coba. Hah? Sukarela kan? Dengan senang hati nggak bu? Waktu kawin dipaksa nggak bu? Enggak kan? Karena cinta kan? Setuju ya? Saudara hari ini ke gereja, ada nggak cinta sama gembala saudara hari ini? Saya ulangi lagi ya, jawab dengan lantang loh ya. Apa yang dimiliki Pak Gembala dia berikan semuanya. Yang sangat berharga sudah diberikan. Apa yang paling berharga? Sebuah pengajaran yang membawa saudara menuju kerajaan sorga. Sekarang apa yang menjadi milikmu? Itu juga miliknya gembala loh. Apa yang menjadi milikmu? Pikirannya sudah aneh-aneh kan? Pikirannya udah aneh-aneh kan? Kita ini menjalani sebuah hubungan. Loh kalau saudara nggak mencintai gembala saudara, gimana gembala saudara punya cinta kepada saudara? Ini dasar loh, fondasi loh. Ajaran Kristen isinya cinta nggak? Cinta. Kalau saudara mencintai gereja ini, bisa kekurangan duit nggak gereja ini? Enggak. Boleh nggak jemaat memberikan karena cinta? Boleh kan? Enak nggak? Saudara memberikan dengan sukarela kepada gembala, boleh nggak? Boleh. Enak nggak Pak Gembala? Atau perlu dipaksa? Saudara yang amanah, saya ancam atau sukarela? Yuk, ini sekarang nih. Saudara mau cinta nggak sama gembala saudara? Kalau Anda cinta, rela nggak kalau bapak gembala saudara hidupnya kekurangan? Gereja ini minus. Hah? Berarti sadar semua ya? Atau perlu saya paksa? Orang kalau dipaksa, rela nggak sebetulnya? Sepakat ya? Berarti harus ada cinta yang saling berbagi. Yohanes 17 ayat 10. Ini fondasi loh ya. Gereja, fondasinya bukan urusan ketaatan lagi, tapi saling mencintai. Nih lihat. Yohanes 17 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Coba lihat Yesus dengan Bapa nih. Dan segala milikku adalah dan milikmu adalah milikku. Ini prinsip nggak? Prinsip nggak ini? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Jadi nggak ada orang kekurangan nggak seperti ini? Kalau yang namanya cinta, ketika saudara memberikan kepada gereja, memberikan kepada gembala, saudara kurang nggak? Toh itu saudara mengasihi gembala saudara karena cinta loh. Dan begitu juga gembala sebaliknya. Karena dia cinta,
Ini kan cinta itu saling berkorban. Ingat nggak? Cinta itu saling berkorban. Saudara memberikan, gembala juga memberikan. Ada yang dirugikan nggak? Coba. Kalau orang karena cinta, ada nggak orang rugi karena cinta, Bu? Nggak ada. Tidak ada satu alasan pun yang bisa membuat kita rugi. Wong ini namanya cinta. Cinta itu saling memberi. Kalau saling memberi itu sukarela loh. Dengan lapang hati. Itulah fondasi Kristen hari ini. Saudara nggak perlu dipaksa lagi kan? Iya kan? Ada nggak? Kalau saudara nggak memberi, kalau nggak ngekei aku, kata cintai kok. Boleh nggak saya bilang begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Anda nggak memberi saya, Anda nggak tak cintai. Nggak boleh. Berarti yang mau ngasih nggak cinta, yang mau dikasih juga sama-sama nggak cinta. Sama-sama nggak ikhlas. Itu fondasi lama. Fondasi baru semuanya saling mencintai. Lihat nih. Kalau hubungan seperti ini, enak nggak? 2 Korintus 9 ayat 7 ya, ini jelas ya. Milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Jadi kalau seperti ini di dalam gereja, ada sampai kekurangan nggak? Ada kekurangan nggak? Ini enak loh ini. Tidak ada yang kurang. Saudara di sini AC ini bayarnya pakai apa nih? Ada yang orang PLN di sini? Pegawai PLN bisa gratis? Nggak ada. Bayar. Bapak Gembala saudara nggak punya pekerjaan lain hari ini. Dia hidup karena memberikan pengajaran yang baik pada saudara. Terus, kalau nggak punya pekerjaan yang lain, nggak ada pemasukan yang lain, dapat dari mana? Dapat dari mana sekarang? Perlu saya rampok saudara untuk berikan Pak Gembala? Atau dengan kesadaran sendiri? Coba saya mau tanya ini hal yang wajar hari ini. Tapi atas dasar kasih. Atas dasar cinta. Boleh nggak? Saudara berikan kepada orang atas dasar cinta, boleh nggak? Jangankan duit. Kalau perempuan memberikan kepada pacarnya, apa yang paling berharga? Duit nomor sekian. Yang penting aku memberikan karena cinta. Apa yang paling berharga pun akan dikasih. Itulah kekuatan cinta. Makanya lebih enak. Saudara harus dicintai daripada ditakuti. Kalau dicintai itu enak. Jemaat dicintai gembala, nggak mungkin kan karena gembalanya cinta, saudara diperas habis-habisan. Nggak mungkin kan? Begitu juga sebaliknya. Karena saudara cinta sama gembala, nggak mungkin saudara diam-diam ingin membuat gembala saudara menderita. Cinta itu saling mengasihi, tanpa batas dan penuh pengorbanan satu sama lain. Yang cewek kepingin membahagiakan pasangannya, yang cowok kepingin membahagiakan pasangan. Itulah saling mencintai. Itulah dasar dari segala fondasi. Cinta itu nomor 1. 2 Korintus 9 ayat 7 coba lihat. Oh sorry, 1 Korintus 7 ayat 3. 1 Korintus 7 ayat 3. Ini belum nih, nanti ya. 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Suami wajib memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Versi King James bunyinya begini, biarlah suami membalas kebaikan kepada istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Ada yang menang nggak di sini? Ada menang-menangan? Antara suami istri ada yang menang-menangan? Nggak ada. Begitu juga di gereja. Ayatnya, istri tidak berkuasa terhadap tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kita ini sekarang diikat menjadi satu tubuh. Hubungan jemaat dengan gembala adalah hubungan saling mengasihi. Ya, ketika saya bicara begini, saya bukan bicara tentang duit. Saya bicara tentang spirit saudara. Bicara tentang sebuah spirit. Ada nggak saling mencintai? Sehingga
Ketika saudara fondasinya sudah benar, semua arahnya akan menjadi benar. Kalau dasarnya nggak benar, semuanya rusak. Tapi kalau saudara bisa saling mencintai, nggak ada lagi yang perlu dipaksakan. Apa yang dipaksakan? Apa yang dipaksakan? Saudara harus diancam, harus macam-macam. Boleh nggak saya ancam hari ini, saudara? Boleh nggak? Hari ini siapa yang jadi juru selamat kita? Yesus Kristus. Saudara betul punya iman sama Yesus? Natalan sudah berapa kali ini? Tahun 2025. Natalan sudah berapa kali ini? Udah lama kan? Saudara punya iman sama Yesus? Punya ya? Yesus yang menyelamatkan atau hukum Taurat yang menyelamatkan? Yesus. Ya, zaman dulu orang harus taat kepada hukum. Masa Yesus, jika engkau mengasihi aku, engkau pasti nuruti perintahku. Ini ayatnya ya. Ada beda, kalau dulu harus begini, harus begitu. Tapi sekarang Yesus jauh lebih hebat dan jauh lebih enak. Lihat ya. Cinta itu luar biasa. Ulangan 10:20. Ulangan 10 ayat 20 ya. Saudara lebih enak ditebar ketakutan atau benar-benar dengan kesadaran? Coba lihat ya. Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut. Demi namanya engkau harus bersumpah. Engkau harus benar-benar takut sama Tuhan. Ya. Ulangan 13 ayat 4. Ya. Ulangan 13 ayat 4. Makanya enaknya sebenarnya kita lihat nih, tadi sudah tahu dasarnya harus cinta ya. Tapi saya mau saudara saya bawa ke dalam masa lampau. Tuhan Allahmu haruslah kamu ikuti. Harus kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Saudara harus benar-benar takut. Kalau nggak takut sama Tuhan, zaman dulu diancam nggak? Diancam. Kamu harus benar-benar takut. Mau nggak seperti itu? Mau nggak? Ditebar oleh ketakutan. Saudara ketemu Tuhan dalam ketakutan. Coba bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 20. Coba. Lihat nih, ada perbedaan. Dulu harus takut. Takut dikasih peraturan, harus semuanya ditaati. Setelah saudara mentaati, bisa nggak peraturan-peraturan itu? Peraturannya banyak loh. Saudara bisa naati? Nggak bisa. Tapi yang perjanjian baru lihat. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan. Yang dulu takutlah sama Tuhan, yang sekarang ini aku jangan takut. Lebih enak yang mana nih? Lebih enak masa sekarang atau dulu nih? Ini aku jangan takut. Kalau dulu takutlah kamu atas aku. Kalau kamu nggak taat, tak samblek sama saya. Bukankah Tuhan zaman dulu seperti itu? Kalau engkau nggak nurut sama Tuhan, diapakan zaman dulu? Kalau engkau nggak nurut sama Tuhan, diapakan zaman dulu? Yang paling gampang, saya ambil Maliaki 3:10. Kalau engkau nggak bayar perpuluhan zaman dulu, diberkati nggak? Ini saya bukan mengajarkan perpuluhannya. Saudara cinta kok sama gembala. Kalau namanya cinta nggak ada ukuran lagi seperti ini. Kalau zaman dulu, saudara nggak bayar perpuluhan, diberkati nggak? Tidak diberkati. Tapi Yesus bilang enggak. Dia nggak perlu saya minta hari ini. Jemaatku nggak mungkin, nggak perlu saya minta. Dia cinta sama aku. Dia rela dengan aku. Lebih enak mana dengan dipaksa? Nggak bisa lagi kan? Karena jemaat saudara mengasihi saudara benar-benar loh. Dia tidak akan memaksakan untuk menakut-nakuti. Karena dia tahu jemaat adalah kekasihku. Jemaat ini kekasihku. Hubungan suami istri. Nggak mungkin Bapak Gembala nakut-nakuti saudara lagi. Kalau naik ngekei aku,
Kok nggak diberkati sama Tuhan? Nggak bisa. Karena saling sudah. Ya, ini lihat. Zaman perjanjian baru, landasannya kasih. Tapi kalau saudara masih jemaat versi lama, Bapak takut-takutin mereka semua. Kalau jemaat ini versi jemaat lama, takut-takutin. Dan saya kasih ayat-ayatnya. Kalau nggak berkat, isinya kutuk. Mau seperti itu? Nggak mau kan? Nggak mau kan punya Tuhan isinya kalau ke gereja, isinya cuma menebar teror. Nggak mau kan? Makanya kita rubah hari ini. Betul-betul fondasinya adalah kasih. Saya sampai ada pernah tulis di WA. Saya tantang hamba Tuhan untuk terima perpuluhan dari saya 500 juta. Besar nggak? Besar nggak, Pak Gembala? 500 juta. Dia berani janji bahwa kalau saya bayar perpuluhan, saya diberkati. Setuju nggak? Saya meyakini. Makanya saya mau keluarkan duit. Saya meyakini apa yang dikatakan gembala tersebut. Tapi dengan perjanjian tulis hitam di atas putih. Uangnya diterima, kasih tanda terima, kapan uangnya kembali, kapan saya diberkati. Berani nggak? Saya kasih 500 juta tunai, bikin perjanjian sama saya, kapan uang ini kembali berlipat-lipat. Saya bukakan PT, perpuluhan bertumbuh. Kapan uang itu kembali? Nggak ada yang berani, grup hamba Tuhan. Termasuk Pak Joni nggak berani juga. Saya kasih tanda terima, kapan uangnya kembali. Kalau sampai dalam waktu perjanjian uangnya nggak balik, saya laporkan 378. Penipuan. Dan satu lagi hukum yang dianut, mengatasnamakan Tuhan. Bisa nggak saya diberkati karena saya nggak bekerja? Bisa nggak saya nggak ngapa-ngapain diberkati? Artinya apa? Saya bayar per bulan, nggak bayar per bulan, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau Anda bekerja. Nggak ada yang berani. Tapi kalau saya dengan cinta, nggak usah diajari untuk memberi. Saya memberi dengan sukarela. Gereja butuh duit, nggak akan tutup mata saya. Gembala saya butuh sesuatu, nggak akan tutup mata. Gembala saya nggak punya sepatu nyeker, nggak punya sepeda motor. Dia untuk kemana-mana gimana ini? Bebannya siapa? Bebannya istrinya. Kalau istrinya mampu, kasih. Kasih. Kita ini semua saling mencintai hari ini. Gembala saudara bukan orang lain loh. Dia membawa Anda menuju kerajaan sorga. Kalau gembala membawa Anda menuju kerajaan sorga, sorga loh yang diberikan. Kalau cuma urusan duit, saudara nggak rela. Sorga dia berikan, duit nggak rela. Ini loh hubungan yang indah sekarang ini. Coba lihat. Yohanes 14 ayat 21. Jadi hubungan ini sangat indah hari ini. Ya. Saudara, naik level. Kami bukan umat. Kami bukan hamba. Kami menjadi hubungan saling mencintai. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Kalau saudara cinta, pasti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat ya, kalau saudara cinta, ibu cinta sama bapak, apa yang bapak inginkan ibu lakukan nggak? Pasti kan? Fondasinya semuanya cinta. Bukan ibu bilang gini, aku gelem ngasih minum kopi kepada suamiku, asal aku dikei uang belonjo. Apakah begitu? Saya mau melayani bapak, saya mau masakkan, asal aku dikei duit belonjo. Lek gak dikei duit belonjo, mangan-mangan sembarang, gak usah mulai, gak apa-apa. Apakah begitu hubungan cinta? Enggak. Hubungan cinta itu kasih itu tanpa dasar, tanpa motivasi apapun, karena isinya cinta. Ya, orang cinta itu tidak saling merugikan, itu prinsipnya. Paham ya? Zaman dulu Anda harus takut sama Tuhan. Zaman sekarang ini aku, jangan takut. Kalau kamu cinta sama aku, pasti kamu melakukan semua perintahku. Dan perintahku gak banyak. Cintai Tuhan Allahmu. Tuhan itu bentuknya roh atau jasmani? Allah itu roh atau jasmani? Roh. Setuju ya? Sesama kita jasmani atau roh? Jasmani. Apa yang menjadi milik Allah adalah Allah itu roh.
Apa yang terbaik bagi Tuhan? Apa yang terbaik bagi Tuhan? Duitmu, hartamu, atau jiwamu? Allah itu roh. Apa yang terbaik bagi Tuhan adalah jiwamu. Sesamamu adalah sesama kita, punya tubuh. Apa yang terbaik bagi sesama? Apa yang kita miliki? Apa yang bisa kita berikan untuk menunjukkan rasa cinta kita? Jelas ya? Untuk Tuhan, berikan kepada Tuhan yang terbaik. Untuk sesamamu, berikan yang terbaik. Saya memberikan kepada istri saya yang terbaik, saya rugi nggak sih? Rugi nggak? Ada di sini bapak-bapak kalau ngasih pacarnya, atau istri, jangan pacar ya, istri aja. Kalau pacar bisa minggat soalnya. Ada nggak suami-suami yang kasih istrinya merasa rugi aku nggak kayak kira? Ada nggak bu? Ada nggak bu? Hah? Ada nggak bu? Loh, kalau ada orang seperti itu, ini saya mau tanya jujur. Kalau ada orang suami ngasih istrinya ngomong, aku nggak kayak rugi saja nih. Gimana kira-kira? Siapkan racun tikus besok. Ya. Begitu juga istrinya ngomong, aku saja nih ngelayani kok rugi aku pak. Gimana kira-kira seperti itu? Kalau ada keluarga seperti ini, rusak nggak? Hah? Rusak. Tapi cinta tidak mengenal untung dan rugi. Cinta itu saling menyenangkan, saling memberi. Enak nggak sih kalau gereja seperti ini? Enak kan? Saja nih loh, perjanjian baru itu seperti itu loh. Diajarin seperti itu, ya. Tapi karena jemaatnya kadang-kadang saking meditnya, harus dipaksa Maleakhi 3:10. Akhirnya jadi sama-sama memaksa, sama-sama salah nggak? Yang suaminya salah, yang mau dimintain juga terpaksa aku ngasih, Pak, aku diancam. Kalau sekarang nggak bisa loh. Yesus Kristus merubah fondasi ini semuanya. Mau milih Yesus atau milih yang lain ini? Ya? Berarti kebenaran yang dulu sudah nggak ada. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara hari ini masuk kerajaan sorga karena melakukan Taurat atau karena saudara percaya sama Yesus? Percaya Yesus. Sehingga nggak boleh lagi coba-coba. Bukan berarti begini loh. Kalau nggak ada hukum Taurat nanti hidupnya ngawur. Nah ini. Saudara pikir hukum Taurat itu punyanya orang Yahudi? Hukum Taurat itu memang ya orang Yahudi yang bikin. Tapi peraturan-peraturan itu sudah ada sebelum adanya orang Yahudi. Coba lihat ya. Waktu Abraham menyunatkan anak-anaknya, Abraham sudah orang Yahudi belum? Belum. Tapi diadopsi menjadi hukumnya orang Yahudi. Waktu nggak boleh makan darah, hukumnya siapa itu yang punya? Kejadian 9 ayat 4. Coba lihat nih, ya. Artinya sebetulnya bangsa-bangsa lain pun yang nggak punya hukum Taurat, apakah saling membunuh? Enggak kan? Bangsa Mesir, apakah saling bunuh-membunuh? Enggak. Bangsa Aram, bangsa Asyur, semuanya punya hukum yang baik. Ya, artinya orang itu sudah punya dasar yang sangat baik. Ini lihat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu. Ini zamannya siapa ini? Ini zamannya siapa ini? Zamannya siapa ini? Ayo, sedikit kita berpikir nih. Kejadian 9 ayat 4 zamannya siapa? Musa, sekolah Alkitab lagi nih. Kejadian 9 zamannya Nuh. Zamannya Nuh punya anak Sem, Ham, Yafet. Melahirkan keturunan-keturunan begitu banyaknya. Dipakailah hukum ini menjadi hukumnya Musa. Mana buktinya? Ayat saya lanjutkan ayat 5-nya ya, ayat 5-nya ya. Tetapi mengenai darah, kamu, yakni nyawa kamu akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Makanya orang sudah tahu zamannya Nuh, jangan membunuh. Ya. Imamat 7 ayat 27. Imamat 7 ayat 27.
Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara. Hukumnya siapa yang tadi yang diambil ini? Hukumnya Nuh. Nuh orang Yahudi enggak? Ayo coba. Nuh orang Israel enggak? Belum. Belum ada orang Israel. Orang Israel keturunan dari siapa? Nah, bingung nih sekarang. Turunan siapa ya Israel ya? Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Nuh pilih kasih nggak pada anaknya? Enggak. Ada yang di sini pilih kasih sama anak? Yang nomor 1 dikamplengi aja, nomor 2 disayang? Nggak ada kan? Semua disayangi. Ingat loh, zaman Nuh dan keluarganya yang hidup baik, yang lain dimusnahkan sama Tuhan. Kira-kira Nuh sama anak-anaknya, sama menantunya waktu di Bahtera ngomong apa kira-kira? Pasti memberikan pengajaran-pengajaran. Ya. Dan anak-anaknya Nuh juga punya anak nantinya. Diajarin nggak? Pasti diajarin yang baik. Ingat loh, dari Nuh melahirkan semua bangsa. Dan orang Israel keturunan dari Sem. Ya, jadi bangsa-bangsa lain pun punya hukum yang demikian hebat. Ya, sehingga jangan lagi sekarang ini seakan-akan Yesus juru selamat saudara. Tapi saudara juga bingung dengan, kau harus melakukan untuk jangan membunuh, jangan berzina. Itu sudah terpatri dalam diri kita. Untuk saling mengasihi terpatri. Hukum Taurat itu sangat sempurna, sangat sempurna. Tapi ada yang bisa melakukan? Nggak ada. Karena kesempurnaannya nggak ada yang bisa melakukan. Kenapa? Karena saudara terikat dengan daging. Sekarang hukum Taurat ini kalau berdiri di sini, saudara hidup nggak? Kalau hukum Taurat hari ini berdiri di sini, saudara hidup nggak? Hidup atau mati kira-kira? Mati. Karena saudara bangsa asing. Karena saudara melanggar semua hukum Taurat. Nah, ini masuk lagi nih. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat? Pasti saudara mati atau hidup? Mati. Sekarang nih lihat. Di sini sudah dibaptis semua? Sudah? Sudah dibaptis ya? Tahu arti baptis? Tahu nggak arti baptis? Baptis itu cuman selam terus bangun lagi gitu. Hah? Bertobat gitu toh? Enggak. Baptis itu saudara betul-betul mati. Setelah mati, kenapa saudara mati? Karena saudara hidup, kalau dipadan dengan hukum Taurat, saudara mati. Ketika saudara mati, siapa yang bisa membangkitkan saudara? Yang bisa membangkitkan saudara siapa? Yesus. Sehingga waktu saudara hidup hari ini, saudara hidup karena Kristus. Saudara hidup karena Yesus Kristus. Kalau saudara yang dari mati menjadi hidup kembali, cinta nggak sama Yesus? Cinta nggak? Cinta. Dan diri Yesus ada dalam diri gembala saudara. Gambar dan rupa Kristus ada pada gembala saudara. Saudara cinta nggak sama gembala saudara? Duh, kok amin toh? Diri Kristus ada pada diri gembala saudara. Cinta nggak? Cinta, karena dia yang membangkitkan saudara. Begitu juga gembala lihat saudara ada Kristus di sana. Saling mencintai. Saling mencintai, tidak ada yang dirugikan. Ya, makanya sekarang iman kita ini betul-betul nggak ada pada Kristus. 2 Korintus 13 ayat 5, coba lihat. Banyak gereja Kristen ngakunya gerejanya Yesus, tapi masih Taurat. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Taurat itu sudah nggak ada kebenarannya. Hukumnya yang apa yang dituntut, jangan membunuh, jangan berzina, nggak usah pakai Taurat. Orang tanpa Taurat pun sudah mengerti. Yehuda dengan Tamar, ingat ya, Yehuda dengan Tamar. Tamar itu mantunya. Yehuda bersundal dengan Tamar hari itu, sebelum ada hukum Taurat, tapi sudah diatur, engkau bersundal, kalau orang sundal pasti dihukum mati. Hukum Taurat belum mengatur, dia sudah ada bangsa lain yang mengatur.
Tamar itu dari orang Filistin di Timnah. Ada orang-orang lain pun juga sudah tahu. Coba lihat masuk lagi. Pernah lihat baca kejadiannya Salomo? Salomo ketemu dua orang bersundal ya, ada ceritanya kan? Setuju nggak? Kenapa Salomo? Zamannya Salomo bersundal salah atau enggak? Salah kan? Tapi kenapa zamannya Salomo ada dua orang sundal ngadep Salomo? Berarti terjadi persundalan enggak? Terjadi. Hukum itu ternyata tidak bisa mengatur apa-apa. Orang untuk takut, tapi ternyata banyak orang tidak takut. Ya, makanya perjanjian baru berubah semuanya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Sekarang iman itu apa? Ya, iman itu adalah Kristus. Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam? Sebab jika tidak demikian, terjemahan aslinya bukan tidak tahan uji. Sebab jika tidak demikian, kamu adalah orang-orang terkutuk. King James bunyinya, ada yang bawa handphone ya, Reprobatus. Coba cari arti reprobate. Reprobate itu artinya bajingan, berdebah, pencemooh, penghina. Kalau kalian tanpa Kristus, kalian adalah bajingan. Nih tulisan ini. Kalau ada Kristus dalam dirimu, kalian orang-orang yang layak untuk ketemu sama Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Ini fondasi, ya. Pak Gembala sudah bilang, iman itu adalah Kristus. Fondasi kita sekarang satu-satunya hanya Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Saudara cari firman ini, tujuannya akhirnya untuk apa sih akhirnya? Saudara baca Alkitab untuk rohani atau untuk jasmani? Baca Alkitab untuk rohani atau jasmani? Sepakat ya? Berarti Alkitab kita adalah untuk kerohanian. Rohani saudara di mana? Di dalam. Dengan tujuan untuk kaya atau selamat? Jelas ya? Saudara yang ngomong loh ya, Alkitab adalah buku rohani. Alkitab buku rohani untuk membawa jiwa kita selamat. Setuju ya? Kok bisa jadi buku pesugihan, ada nggak? Ada nggak yang menjadikan Alkitab buku pesugihan? Ada Pak? Kenapa kok bisa begitu? Tadi saudara sepakat loh, saya mengaminkan, puji Tuhan. Alkitab adalah buku rohani untuk membawa kita ketemu sama Tuhan. Kok bisa jadi buku pesugihan? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Hah? Gimana ceritanya nih? Saudara punya manusia roh nggak? Manusia roh bisa melihat nggak? Bisa kan? Manusia roh bisa melihat, bisa merasakan. Bisa baca firman nggak manusia roh? Bisa. Manusia jasmani juga bisa. Kalau yang baca manusia jasmani tujuannya untuk pesugihan. Tapi kalau yang baca manusia rohani untuk keselamatan. Jangan Pak Juli yang baca, jemaat ini yang harus baca. Paham ya? Kalau yang baca mata jasmani tujuannya untuk kembali kepada jasmani. Tapi kalau baca pakai mata rohani tujuannya untuk yang di dalam, yang rohani. Sebelum kita baca ini, saya mau tanya dulu nih. Tuhan kita di mana hari ini? Di luar atau di dalam? Kalau dia di dalam, saudara punya kekuatan nggak? Kalau Tuhan kita di dalam, saudara punya kekuatan nggak? Setuju ya? Setuju ya? Saya bacakan ini dulu ya. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada Tuhan lain nggak? Nggak ada ya? Mengenal Yesus sebagai Bapa, sebagai Allah sendiri. Sekarang saya tanya nih, Tuhan di dalam diri saudara, Tuhan bisa apa saja nggak? Sepakat nggak? Tuhan bisa apa saja ya, ya Bu ya? Kalau Tuhan ada dalam dirimu, Anda punya rasa takut?
Tuhan ada dalam diri kita. Punya rasa takut? Enggak. Beneran ya Pak ya? Kalau sakit cari siapa hari ini? Ada yang cari dukun? Hah? Cari Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, punya ketakutan? Enggak. Sepakat ya? Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu siapa sih? Tuhan sendiri. Roh Kudus bisa takut? Nggak bisa. Roh Kudus bisa capek? Saya mau tanya gini. Saudara punya Roh Kudus? Kalau punya Roh Kudus, buktinya apa? Apa yang membuktikan saudara punya Roh Kudus? Ayo, apa yang membuktikan saudara punya Roh Kudus? Loh. Kan saya boleh tanya dong, Anda ngaku Roh Kudus itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Karena dia adalah roh. Kalau nggak kelihatan, saya kan ngomong loh, Anda boleh ngaku punya Roh Kudus, tapi ketika ditanya, buktinya mana? Kira-kira jawabannya gimana nih? Buktinya apa punya Roh Kudus? Loh, kalau saudara nggak bisa ngomong buktinya apa, berarti punya nggak? Nih saya tanya nih, saudara misalnya, punya duit nggak? Punya, ini buktinya duitnya. Kilo duitnya, betul nggak? Karena ada fisiknya, saudara berani nunjukkan. Spirit itu ada nggak sih? Ada. Saya mau tanya, buktinya mana? Lu ditanya buktinya Roh Kudus, bingung apa? Ini dia buktinya ya. Berarti selama ini punya nggak? Kira-kira jawabnya gimana ya? Roh Kudus punya rasa nggak sih? Apa rasanya Roh Kudus? Roh Kudus punya rasa nggak? Atau jangan-jangan ngakunya atau punya toh? Ditanya rasanya Roh Kudus, aku gak ngerti rasanya gitu. Kayak soto atau kayak rawon ya? Coba. Anda yang ngaku punya Roh Kudus, saya mau tanya sekarang. Di sini semua yang ngaku punya Roh Kudus, buktinya apa? Ingat loh, Anda tanpa Roh Kudus, Roma 11 ayat 8, coba lihat dulu ya. Roma 11 ayat 8 dulu. Makanya ternyata belum banyak yang dibaptis juga. Roma berapa ya Pak jadinya? Roma 8 ayat 11. Balik. Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, mau bangkit gimana caranya nanti? Ini loh, Yesus dibangkitkan oleh roh yang di dalamnya Dia. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, kalau mati siapa yang bangkitin? Nggak ada loh. Nah sekarang mau tanya nih, Roh Kudus penting nggak? Kalau penting, kan saudara selalu mengaku punya Roh Kudus. Buktinya apa? Apa yang membuktikan saudara ini berani ngomong saya punya Roh Kudus? Tadi cinta sudah, dasarnya udah benar nih. Sekarang ditanya punya Roh Kudus, punya. Buktinya apa? Hah? Buktinya apa? Buah-buah roh. Orang nggak punya Roh Kudus juga punya buah roh. Coba lihat orang dunia. Mereka yang tanpa Tuhan punya kasih nggak? Orang yang tanpa Tuhan nggak punya kasih? Lihat orang Jepang, mereka mengasihi nggak? Lihat orang Cina, punya cinta nggak? Mereka punya kepribadian bahkan jauh lebih baik. Ini lihat, apa bukti saudara punya Roh Kudus? Loh buktinya kok. Kan sekarang saya tanya nih, saya nggak kenal Roh Kudus. Saya mau tanya dari saudara, apa bukti jemaat di sini punya Roh Kudus? Datang ke gereja. Loh yang datang ke tempat ibadah lain gimana coba?
Hah? Oh, mereka nggak percaya nama Tuhan. Coba saudara ngomong sama orang-orang, yang punya Tuhan cuma kami toh. Ini kan harus benar-benar saudara sadari. Roh Kudus itu spirit, dia tidak kelihatan. Tapi ketika dia masuk kepada diri saudara, menjadi kelihatan nggak? Harusnya yang namanya spirit yang tidak terlihat, ketika dia masuk dalam diri saudara, menjadi terlihat dong. Ada saudara kok. Saudara fisiknya ada nggak sih? Ada fisiknya kan? Kalau keterimaan Roh Kudus, nampak nggak kekuatannya? Ini loh. Saudara pernah menampakkan nggak kekuatan Roh Kudus? Nampak nggak? Filipi 4 ayat berapa? Filipi 4 ayat 8. Ayo, Filipi 4 ayat 8. Segala perkara Filipi 4 ayat berapa yuk? 13, tolong dibuka. Filipi 4 13, tolong dibuka. Kita baca sama-sama. Filipi 4:13 ya. Saudara berani ngomong ini enggak? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara punya kekuatan Roh Kudus enggak? Kalau punya berarti punya masalah enggak? Yo, saya tanya sedikit aja. Kalau saudara punya Roh Kudus, punya kekuatan enggak? Punya. Punya masalah enggak? Hah? Tapi kuat menghadapi. Berarti ada masalah nggak? Seolah-olah tidak ada masalah. Ini sekarang ini lihat ya. Segala perkara dapat kutanggung. Berarti ada masalah, tapi dapat ditanggung. Ya? Berarti ada masalah nggak? Segala perkara dapat kutanggung. Masalah itu kan pasti problem. Ini dia bilang, segala perkara dapat aku tanggung. Apalagi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara punya Roh Kudus, ada masalah. Masalah itu bukan masalah. Itu cuman apa coba? Itulah kehidupan. Saudara yang di gereja hari ini 2024 masalahnya sudah hilang kan? Selesai kan? 2025 masih ada masalah nggak? Hah? Saudara menghadapi 2025 punya masalah? Nggak ada. Lu kok punya Roh Kudus punya masalah gimana dong ceritanya? Enak nggak ikut Kristen? Enak nggak Bu ikut Kristen? Hah? Kurang duit masalah nggak? Loh, ini loh makanya banyak orang Kristen ternyata hipokrit kan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kurang duit masalah nggak? Loh, ada yang masalah, ada yang enggak? Coba yang jujur ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kurang duit masalah enggak? Ada yang masalah, ada yang enggak. Kalau saudara berani ngomong ini, orang yang punya Roh Kudus, punya duit enggak punya duit bukan urusan. Tapi orang yang punya Roh Kudus punya kecerdasan enggak? Untuk mencari uang harus bisa dengan doa nggak? Hah? Nih, saya kasih contoh paling gampang. Saya minta waktu 5 menit ya. Di sini punya iman semua kan? Ada yang bisa memindahkan gunung? Saya yakin belum ada. Ya. Siapa yang bisa dengan doa
Aqua ini naik 1/2 meter. Bisa nggak? Loh, kenapa enggak? Nih. Dengan doa Aqua ini bisa naik 1/2 meter. Bisa nggak? Semua sudah punya iman semua. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya minta ini naik 1/2 meter. Saudara ragu-ragu semua kan? Hah? Bisa atau nggak bisa? Bisa. Hah? Bisa. Ada caranya. Loh, nggak saya tanya, dengan doa bisa nggak? Udah bisa. Loh, kok aneh dengan doa nggak bisa? Saudara nggak punya iman? Hah? Dengan doa bisa nggak? Hah? Loh, saudara percaya yang di luar sana mengobrol mujizat-mujizat, betul kan? Mereka bisa buat mujizat nyembuhkan orang sakit. Yakin nggak? Kalau misalnya ada orang yang buntung tangannya di luaran, ada yang pendeta berani nggak doakan tangannya bisa tumbuh? Loh, kenapa nggak yakin? Sini loh sama. Ini yang paling gampang. Hah? Loh, Bapak bisa doakan ini? Ayo, coba. Saya mau tantang siapa yang punya iman. Sedikit saja bisa mindahkan ini. Wes 1/2 meter ketinggian. 20 cm. Di atas sini tok loh wes, cukup. Bisa atau nggak bisa? Kurang iman semua. Ya. Kalau cuma untuk naikkan ini, ngapain perlu bantuan Tuhan? Paham nggak artinya? Saudara punya tangan, punya kaki kan? Hal-hal segala sesuatu yang gampang dilakukan, yang bisa dilakukan dengan tangan, kerjakan dengan, karena Tuhan ada di dalam dirimu. Lah kalau saudara dikit-dikit suruh Tuhan, dikit-dikit suruh Tuhan, gimana coba? Terus saudara mau apa hari ini? Ya, pahami, Kristen bukan ajaran klinik. Kristen itu Allah yang diam dalam diri kita. Saudara melakukan segala sesuatu itu bersama Tuhan. Ya, jelas ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini jangan cuman omongan di bibir. Saudara mau sakit, besok mau mati, besok mau ini, bingung nggak? Bingung nggak? Besok dipanggil semua sama Tuhan, masuk surga, mau nggak? Siapa yang mau, siapa yang nggak mau? Yang nggak mau tak tinggal. Hah? Siapa yang hari ini juga diajak ke surga sama Tuhan mau? Oh, kok gak mau, Pak? Lah terus saudara cari apa di dunia ini? Hah, nunggu apa coba? Belum siap. Loh, 5 menit lagi ya Pak Gembala ya? 5 menit ya? 5 menit ya, karena saya lama loh nggak di sini ya. Sebentar, Pak. Kalau belum siap, dunia sama surga kira-kira enak mana? Dunia ini masih nyari uang, masih bisa nangis, masih bisa sakit hati, masih bisa sakit, bisa ada penderitaan. Di surga lebih enak nggak? Nggak ada air mata, nggak ada ini. Loh, kok sekarang kok belum siap itu? Apa yang membuat kita harus siap? Apa yang membuat saudara hari ini dengan siap? Coba, lah kalau gitu ngapain saudara beragama? Kalau nggak siap mati, ngapain beragama? Hah? Ngapain saudara cari Tuhan? Nggak ada gunanya loh. Berarti saudara nggak yakin kan tentang surga itu, bahwa surga itu jauh lebih enak daripada di dunia. Dipanggil Tuhan, aduh, ojo saiki. Saudara kasihan lihat anak-anak, kasihan lihat istri. Iya kan? Memang di surga nggak ada kebahagiaan melebihi itu. Umurmu berapa lama sih di dunia ini? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua ditambah. Kalau orang dunia cari dahulu yang ditambah, baru cari kebenaran, nggak bisa. Saudara harus paham loh, yang ditambahkan nggak usah dikorbankan, tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara hari ini diajak ke surga nggak berani, terus mau khotbah apa saya hari ini? Hah? Bukankah kita cari Tuhan untuk kekekalan? Bukan untuk jasmani kita, untuk rohani kita. Ya, dulu pernah saya khotbahkan ini. Diajak ke surga, Pak Gembala nggak berani. Sekarang Pak Gembala berani, saudara nggak berani. Ya, perbaiki. Kalau kira-kira Tuhan ngajak nggak saudara hari ini ke surga? Hah? Ngajak. Tapi apakah benar Tuhan hari ini ngomong sama saudara, ayo ikut saya hari ini?
ke surga? Terus saudara langsung mati semua hari ini? Enggak kan? Kok doamu dikabul-kabul gitu loh. Ya? Enggak. Saudara harus punya iman yang kokoh. Yesus Kristus itu segalanya. Yang kita cari, kita harus benar-benar yakin sama Tuhan. Ini tadi loh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Buktikan. Buktikan sama orang dunia bahwa saudara punya terang. Buktikan sama dunia saudara punya rasa, yaitu asin yang bisa menggarami semua orang. Kalau saudara nggak bisa membuktikan, sama dengan omong kosong. Ya, Kristen ini. Kristen itu punya cinta. Kristen itu gerejanya dasarnya cinta. Dasarnya cinta itu luar biasa, punya kekuatan. Karena mencintai, Tuhan berikan semuanya kepada saudara. Bahkan rohnya Dia berikan kepada saudara untuk saling mencintai. Bukti Anda punya Roh Kudus, kekuatanmu berlipat-lipat, tidak bisa habis. Ya, setuju ya? Setuju ya? Kalau nggak setuju saya ulangi lagi dari awal. Hah? Setuju semua loh. Makanya Roh Kudus ini punya peranan penting. Yang bisa membuat saudara punya Roh Kudus karena mengasihi Tuhan. Dia berikan Roh Kudusnya untuk supaya menjadi mempelai. Ingat ya, kita menjadi mempelai. Kalau menjadi mempelai tidak ada hitung-hitungan dengan pasangan. Dan yang mewakili pasangan adalah gembala saudara. Gembala saudara juga melihat saudara adalah kekasihnya. Semuanya saling ya. Kita tutup di sini. Satu lagu saya nyanyikan Pak Gembala ya, boleh ya? Pak Joni yang doa ya. Kami hamba-hambamu memuji dan memuliakanmu. Kami murid-muridmu selalu ikut keteladananmu. Kami anak-anakmu selalu ingin menyenangkanmu. Kami umat-umatmu selalu ingin menyembahmu. Kami para mempelaimu selalu ingin mencintaimu. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah dan Bapa yang baik, Engkau Yesus yang penuh kuasa. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah dan Bapa yang baik, Engkau Yesus yang penuh kuasa. Kami anak-anakmu selalu ingin menyenangkanmu. Kami umat-umatmu selalu ingin menyembahmu. Kami para mempelaimu selalu ingin
mencintaimu. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah dan Bapa yang baik, Engkau Yesus yang penuh kuasa. Engkau Tuhan dan Bapa kami, dan Bapa yang baik, Engkau Yesus yang penuh kuasa. Engkau Yesus yang penuh kuasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bisa menjadi naik level Tuhan hingga puncak tertinggi Tuhan. Kami para mempelai-Mu, biarlah Engkau Tuhan menjadi kekasih dalam jiwaku. Begitu juga hubungan jemaat dan gereja ini, dan didasari oleh cinta. Kami saling mencintai satu sama lain. Kami ingin pasangan kami juga selamat. Kami pun juga diselamatkan oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, biarlah fondasi gereja ini kami saling mengasihi sesama, dan kami juga mencintai Allah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hanya dalam namamu kami bersyukur. Haleluya. Amin.